Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naimatul Solihah dari Universitas Islam Kadiri Kediri, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya dari kelas A3 dengan nomor NPM 22130210093. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan mengangkat judul Desain Pekerjaan dan Informasi Pekerjaan. Tanpa berlama-lama lagi, silakan simak video ini. Desain pekerjaan diartikan sebagai penetapan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan metode yang digunakan oleh pegawai atau karyawan untuk kegiatan atau pekerjaan tersebut. Secara organisasional yang mempunyai tujuan untuk mengatur penugasan kerja karyawan yang dapat memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Desain ini dibuat untuk menjadi alat agar kinerja dan motivasi kerja karyawan lebih terdorong, sehingga hal tersebut dapat menjadikan karyawan lebih produktif, tidak mudah bosan, dan menghasilkan kepuasan kerja tersendiri bagi karyawan. Jika kalian ingin menyusun desain pekerjaan, ada 3 tahapan dalam penyusunan desain kerja yang perlu kalian cermati. Yang pertama, kalian harus menganalisa tugas-tugas individual karyawan dengan spesifik terlebih dahulu. Kemudian, menganalisa metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas dengan spesifik. Dan yang terakhir, mengkombinasikan tugas-tugas tadi ke dalam pekerjaan spesifik yang akan diberikan kepada karyawan. Dalam melakukan tahapan tersebut, kalian harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, desain pekerjaan yang dibuat dapat mengarahkan karyawan pada pekerjaan yang lebih produktif dan dapat memberikan rasa puas terhadap pelaksananya. Yang kedua, pendesain harus terlebih dahulu memperhatikan metode yang cocok untuk digunakan. Yang ketiga, pendesain harus memiliki tujuan yang jelas dalam mendesain pekerjaan agar karyawan bisa langsung mendapatkan umpan balik dari hasil pekerjaannya. Yang keempat, pendesain memberikan peluang kepada karyawan untuk memberikan pendapat dan saran mereka terhadap perubahan yang terjadi pada proses pekerjaan personalia mereka. Kelima, memberikan karyawan bermacam-macam jenis pekerjaan yang sesuai untuk meningkatkan kepuasan kerja mereka. Untuk pemilihan metode atau teknik yang cocok, ada 2 teknik yang sering digunakan dalam pembuatan desain pekerjaan, yaitu yang pertama ada simplifikasi pekerjaan yang mempunyai arti menyederhanakan pekerjaan seperti membagi pekerjaan menjadi 2 kemudian menghapus pekerjaan yang tidak penting. Yang kedua ada perluasan kerja. Perluasan kerja dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi jabatan, kemudian pekerjaan diperluas secara horizontal atau sepadan, dan yang ketiga ada pekerjaan diperluas secara vertikal. Elemen-elemen yang dapat memengaruhi desain pekerjaan ada 3. Yang pertama organisasional. Elemen ini berkaitan dengan efisiensi pekerjaan karyawan yang bertujuan agar karyawan mampu untuk mencapai output yang maksimal. Yang kedua, elemen lingkungan. Elemen ini menjadi tolak ukur pendesain untuk menentukan pekerjaan seorang karyawan di dalam perusahaan. Terdiri dari sistem politik dan harapan sosial. Yang ketiga ada keperilakuan. Elemen ini dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh karyawan untuk memutuskan desain pekerjaan seperti apa yang cocok dengan karyawan. Setelah tadi membahas tentang desain pekerjaan, sekarang kita akan membahas tentang informasi analisis pekerjaan. Apa sih informasi analisis pekerjaan itu? Analisa pekerjaan mempunyai arti yaitu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terperinci tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan dan karakteristik karyawan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Biasanya kegiatannya adalah mengumpulkan data, mengevaluasi data, dan mengorganisasikan informasi tentang pekerjaan kepada karyawan yang cocok dengan pekerjaan tersebut. Proses pengumpulan data dan informasi karyawan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar data dan informasi yang didapatkan adalah valid. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data dan informasi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tipe informasi dari analisis data. Kemudian poin yang kedua adalah menentukan metode yang akan digunakan untuk menganalisis pekerjaan karyawan, seperti melakukan wawancara, memberikan kuesioner, atau melakukan observasi. Yang ketiga, membuat rekam pegawai
Dan yang keempat, mengkombinasikan metode tadi. Metode yang dimaksud adalah metode wawancara, memberikan kuesioner, dan melakukan observasi. Data dan informasi yang telah dikumpulkan tadi dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada aktivitas kerja karyawan, yang kedua ada aktivitas berorientasi karyawan, yang ketiga ada sarana dan prasarana yang digunakan karyawan sebagai bantuan pekerjaannya, yang keempat hal-hal yang tidak terlihat dan terlihat oleh karyawan. Hal yang tidak terlihat ada pengetahuan karyawan, dan hal yang terlihat adalah jasa dan produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Yang kelima ada kinerja pekerjaan karyawan, yang keenam ada isi kerja, yang terakhir adalah personal statement untuk pekerjaan karyawan. Kegunaan penerapan analisa pekerjaan pada perusahaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa pekerjaan dapat membantu pihak manajemen untuk mengambil keputusan terhadap karakteristik seseorang yang akan direkrut dan dipilih. Yang kedua, analisa pekerjaan digunakan untuk menentukan kompensasi berupa gaji, upah atau bonus yang akan diberikan kepada karyawan dapat dilakukan secara tepat. Yang ketiga, untuk menilai kinerja karyawan dengan kinerja standar dari perusahaan sudah cocok atau belum. Yang keempat, untuk menentukan pelatihan yang cocok bagi karyawan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi berjalannya hubungan antar peran jabatan dalam sebuah perusahaan. Itu tadi adalah video penjelasan tentang desain pekerjaan dan informasi pekerjaan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.